Hello Sobat Cekis. Kia Indonesia boleh saja memajang all new EV3 di ajang GJAW 2024 kemarin. Tapi produk yang justru sepertinya paling cocok buat Indonesia adalah produk yang satu ini. Iya, ini adalah Kia EV5. Iya, secara ukuran dia masuk ke kelas medium SUV. Jadi sama seperti kelasnya Kia EV6, tapi bedanya kalau EV6 tuh sporty, anak muda, emotional. Kalau ini tuh lebih yang boxy, lebih yang gagah. Ibaratnya ini seperti baby EV9. Jadi apakah Kia EV5 yang sudah ada setir kanannya ini sangat cocok buat Indonesia? Dan kayak gimana sih detail luar dan dalam dari mobil listrik Kia yang masih CBU China ini? Yuk kita kupas luar dan dalam the all new Kia EV5. Nah, Auto Junkies, the all new Kia EV5. Iya, mungkin kalian bingung. EV5 ini jadi kelasnya tuh masuknya di atas EV6 atau di bawah EV6 sih? Karena kalau kita bicara soal kelas, dia masuk ke kelas medium electric SUV yang kelasnya sama Kia EV6. Tapi untuk si EV5 ini kalau dilihat secara dimensi, dia justru lebih bongsor dibandingkan Kia EV6 gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Well, sebenarnya tuh itu gampang banget. Bedanya EV5 dengan EV6 adalah target konsumennya. Kalau EV6 itu lebih ke yang dynamic, anak muda yang tampilannya lebih striking dengan sloping roofline yang benar-benar kesannya tuh lebih futuristik dan lebih nyeleneh. Sedangkan EV5 ini itu walaupun di kelasnya sama, tapi dia lebih yang sensible, yang rasional, yang SUV sebagaimana SUV pada umumnya, boxy, besar, yang pastinya secara dimensi juga lebih bongsor dan juga dia punya ruangan dalam yang lebih praktis. Ibaratnya gini aja, kalau di line-up-nya Eropa kayak contohnya BMW misalnya ya. Nah, di BMW kan ada X3, ada X4. X3 itu yang rasional, X4 itu yang kukupean, itu yang emosional. Nah, EV6 itu kayak X4, jadi dia tuh emotional. EV5 ini seperti X3 yang sensible, yang rational. Jadi begitu. Tapi entah kenapa gue justru malah lebih suka sama ini gitu. Kenapa? Karena ini kelihatan kayak baby EV9. Benar-benar terlihat dari parasnya seperti baby EV9. Dan secara ukurannya dia juga masih masuk ke kelas CR-V dan kawan-kawan karena panjangnya juga 4,6 meteran gitu ya, yang masih masuk ke kelas medium. Jadi dalamnya tuh lega. Tapi kita bahas dulu mengenai Kia EV5 ini dari eksteriornya mulai dari belakang seperti biasa. Nah, fun fact dulu, sebenarnya EV5 ini adalah produk Kia pertama yang diekspor dari China ke pasar Thailand. Iya, sekarang kita lagi di Thailand International Motor Expo 2024 dan ini masih CBU China gitu ya, karena dia pabriknya tuh joint venture sama Kia yang di China yang memproduksi Hi-Fi juga. Jadi ini setir kanan, tapi CBU China. Harusnya Indonesia juga nggak lama lagi bisa kecipratan karena udah ada versi setir kanannya. Nah, dari belakang tampaknya boxy gitu ya, nggak ada sloping-slopingan. Di bagian belakang sini ada integrated roof spoiler yang ada aksen piano black-nya yang turun sampai ke bagian samping sini dan kaca sudah ada di fogger. Wiper tersembunyi di bagian dalam spoiler sini. Jadi kacanya tuh clean, tidak ada wiper yang mengganggu. Di bawah kelihatan nih kalau bentuk bodinya sudah mengadopsi design language Opposites United dari Kia yang serba niku-niku, belak-belak, kotak-kotak gitu ya. Jadi kesannya tuh futuristik dan bold banget. Dengan logo Kia baru di bagian tengah sini yang cukup besar aluminium finish. Nah, ke bagian bawah yang kita review ini adalah kebetulan varian yang Earth. Kalau di EV9 Earth itu varian yang entry-nya di Indonesia, kalau di EV5 justru terbalik, Earth itu varian yang atasnya. Karena di bawah ini masih ada varian Air, masih ada varian Light. Jadi ini varian top of the line-nya. Sebelum GT Line, karena GT Line baru meluncur pada saat sekarang gitu ya. Untuk varian Earth, di bagian sini dia sudah dilapis
Cladding-claddingnya itu semua warna piano black, jadi kesannya itu lebih modern, udah nggak pakai scratchy plastik lagi. Dan di bawahnya juga ada aksen underguard ala diffuser yang bentuknya garis-garis kayak gini ya. Ini lagi-lagi mirip banget sama versi konsepnya. Nah, untuk safety juga di sini udah ada 6 titik parking sensor yang flush rata dengan bodi, dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian tengah sebelah sininya. Dan kalau bicara soal taillights, ini juga gue suka nih. Kenapa? Karena bahkan gue lebih suka taillights ini dibanding EV9 sekalipun. Karena taillights itu ke bagian tengah bagasi, yang membuat mobilnya jadi kesannya lebih lebar. Seperti punya LED bar yang menyeberang seperti ini. Walaupun dia nggak nyebrang-nyebrang amat. Tapi ini sudah star map LED-nya Kia yang kayak ngikuk patah, ngikuk patah, ngikuk patah gini ya. Jadi kesannya itu modern. Dan ini pun sudah full LED. Dari lampu senja, sampai ke lampu sen, sampai ke lampu mundur, sampai ke fog lamp belakang, sudah LED semua. Oke, lanjut ke bagian samping dari si Kia EV5. Nah, kebetulan di trim yang Earth ini, yang tadinya trim paling atas sebelum munculnya trim GT Line, mobil ini sendiri punya beberapa aksen yang sangat mencuat di bagian samping sini. Pertama-tama kalau bicara soal dimensi, dia sendiri panjangnya itu di 4,6 meteran, jadi masuk banget lah ya ke kelas medium, kelas CR-V dan kawan-kawan seperti itu. Lebarnya 1,8, jadi hampir 2 meter, cukup lebar. Dan di bagian samping sini, bodinya pun tidak sloping seperti si EV6. Jadi ini benar-benar boxy, benar-benar seperti baby EV9. Nah, di bagian belakang kalian dapat ada aksen kayak floating roof gini ya. Jadi terpisah dengan aksen pilar hitam ini. Tapi di bagian bawah, ini dapat aksen satin aluminium yang di bagian atasnya naiknya tuh ada efek garis-garis kayak gini tuh. Ini bikin mobilnya kesannya tuh kayak futuristik banget gitu. Dan semua pilar-pilar ini juga warnanya piano black sampai ke depan, sampai ke tangkai spion. Jadi kesannya juga premium, tidak murah. Di bagian atas, kalian dapat roof rail yang two tone. Di bagian sampingnya dia matte black, di bagian atasnya dia piano black. Jadi kesannya juga lagi-lagi udah dandy. Dan di bagian samping, bawah sini kalian dapat over fender yang desainnya tuh lagi-lagi unik. Kenapa? Karena dia ada aksen tiger nose-nya. Lekok di sini, naik lagi di sini. Ini adalah aksen yang dari dulu dipakai oleh Kia. Dari dulu zaman Sportage gua, dari mulai grill depan doang sampai ke kaca depan atas. Sekarang dia aksen tiger nose-nya sampai ke bagian over fender. Dan untuk varian yang Earth, ini over fender semua sampai rocker panel samping sini dia piano black. Jadi udah nggak plastik hitam scratchy seperti yang di tipe-tipe bawahnya. Lagi-lagi kesannya lebih modis gitu ya. Dengan lagi-lagi aksen satin aluminium di bagian bawah sini yang garis-garis senada dengan di bagian pilar belakangnya. Kesannya tuh bener-bener modern banget. Nah, door handle standar mobil listrik masa kini sudah model flush seperti ini gitu ya, yang baru hanya keluar pada saat kalian udah unlock. Dan pastinya ini juga bikin aerodinamis dan bikin eksterior lebih clean. Ada akses keyless entry berupa touch button di bagian sininya, jadi udah sangat praktis. Dan berlanjut ke bagian spion, ini juga spionnya lucu karena bentuknya kayak bodinya boxy, niku-niku, kayak ada garis-garis gini ya, kayak batu gitu, kayak diamond gitu. Nah, dari tangkainya sini dia full piano black karena kan dia floating roof sampai ke pilar A sini. Tapi yang unik, di bagian window lainnya ini kan satin aluminium nih. Dari sini, belok sampai ke bagian tangkai sini, ini semua warna satin aluminium. Jadi sampai bagian bawah-bawah spion sini pun detailnya tuh tidak terluput. Jadi udah bagus. Spionnya ini nih, full body color. Dan dia pun ada auto retract, electric adjustment. Ada lampu sein juga di bagian sininya. Dan pastinya dia sudah ada kamera di bagian bawah sini karena kameranya sudah 360. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Kia EV5. Nah, pertama-tama dari peleknya ini, jujur ini peleknya lucu banget. Kenapa? Karena Kia tuh zaman sekarang kalau bikin pelek tuh unik-unik gitu ya. Ada yang palang 3, ada yang bentuknya kayak piau gitu. Ini bentuknya kayak shuriken. Iya, jadi dia kayak palang 4 seperti ini, two tone polish, dan walaupun dia alloy, tapi di bagian sininya dia ada bagian yang plastiknya. Jadi kayak aerodisc itu. Ini satu yang kayak shuriken ini bisa kalian copot terus kalian beneran jadi shuriken beneran gitu. Jadi kayak lucu banget. Logo Kia-nya pun dibikin offset jadi agak artsy gitu. Dan ini udah gede sebenarnya. Ring 19 inci. Dan ini dibaut dengan ban Kumho Solus dengan ukuran 23555 R19. Pengereman depan dan belakang tentunya sudah full disc brake semua. Yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu sudah ada. Bahkan mobilnya sudah punya ADAS yang lengkap. Sampai lane keeping assist, sampai adaptive cruise control gitu-gitu dia sudah punya semua. Nah, kalau kalian pengen versi pelek yang lebih mirip ke konsepnya, itu ada di varian GT Line yang baru aja keluar. Dan itu 1 inci lebih besar, yang pastinya bikin
mungkin ride comfortnya berkurang gitu ya. Ring 19 ini menurut gue udah best bet banget. Apalagi desainnya lucu, kayak ninja. Gak lengkap bahas mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si Kia EV5 ini terletak di bagian fender depan sebelah kanan, jadi di sisi pengemudinya. Ini pun untuk flapnya, dia sudah elektrik, jadi kalian bisa buka dari dalam atau bisa sentuh di bagian luar sini, dia akan langsung terbuka secara elektris gitu ya. Nah, bicara soal port, walaupun mobil ini CBU China, tentunya sudah disesuaikan, dia sudah pakai port jenis CCS Type 2 yang bisa AC standard charging kayak sekarang ini lagi ngecas, ataupun sudah bisa DC fast charging. Jadi untuk ngecasnya bisa di rata-rata SPKLU yang ada di Indonesia dengan cepat juga. Nah, bicara soal motor listrik, untuk Kia EV5 ini ada varian yang single motor, tapi untuk varian yang Earth Exclusive AWD ini, sebagai varian yang teratasnya, tentunya dia sudah dual motor all-wheel drive. Tenaganya mencapai 308 horsepower dengan torsi 480 Nm. Itu udah oke banget ya. 0 sampai 100-nya itu hanya makan waktu 6,1 detik aja. Jadi udah nice. Dan kalau bicara soal baterai, ini juga menarik nih. Mobil ini CBU China, dirakit di pabrik Kia yang joint venture di China, tapi dia baterainya pakai baterai BYD. Iya, baterainya pakai baterai BYD, dan baterainya itu kapasitasnya 88,1 kWh yang dalam sekali pengecasan bisa bikin dia jalan sejauh 620 km NEDC. Kalau CLTC-nya, WLTP-nya sekitar di 500 kiloan ya, udah oke lah ya, 500 kilo ke atas untuk SUV medium kayak gini. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari Kia EV5, dan ini sendiri yang menurut gue paling mirip sama konsepnya gitu ya. Ini dia udah mengadopsi desain digital Tiger Nose di bagian depan sini yang menyambung dari bagian grill sampai ke bagian lampu star map LED di sininya. Namun tentunya dia nggak ada grill yang bolong karena ini kan tentunya fully electric, makanya di sini hanya plastik seperti ini aja. Bolongan hanya di bawah untuk keperluan AC dan pendinginan baterai. Dan di bagian bawah sini keladi-keladi hitamnya masih berlanjut ke sini yang semuanya sudah piano black, dan lagi-lagi ada aksen silver atau gunmetal di bagian bawah sini untuk bagian taring bawah sininya. Nah, untuk urusan safety, di sini pun lagi-lagi udah ada 6 titik corner sensor di depan, termasuk ada kamera depan yang dimount di bagian bawah sini, dan juga ada millimeter wave radar untuk keperluan adaptive cruise controlnya. Jadi udah nice. Nah, bicara soal lampu, seperti yang gue bilang, dia udah star map LED kayak gini, ini bener-bener nice banget ya. Di bagian bawah sini segitiga mirip seperti EV6 yang facelift. Dia pun tentunya sudah full LED dari mulai lampu senjal, DRL sudah ada, lampu sein dia switchback di bagian sini, dan lampu low beam dan high beam dia pun sudah 3 buah multi-reflektor LED di bagian sininya. Namun memang dia tidak ada fog lamp di bagian bawah. Tapi di bagian atas dia sudah ada kamera lagi untuk keperluan ADAS-nya lagi. Dan secara overall, desain dari si Kia EV5 ini menurut gua sudah benar-benar sukses banget mentranslasikan dia sebagai baby EV9 gitu ya. Kalau kalian pengen EV9 tapi kegedean, kalian nggak butuh 3 baris, solusinya ini gitu ya. Dan bagi kalian yang menganggap kalau EV6 itu terlalu ekstrim bentuknya, pastinya ini akan jauh lebih mudah diterima oleh halayak umum. Gimana menurut kalian? Cocok nggak masuk Indonesia? Menurut gua sih cocok banget. Oke, lanjut bahas soal interior dari Kia EV5. Nah, pas kalian masuk, kalian disambut dengan pintu yang berat ya. Beratnya solid gitu. Kayak yang gue bilang, ini kan mobil Kia pertama yang bisa dibilang dirakit di China gitu ya. Jadi beratnya pintunya malah seperti mobil China yang sangat berat. Dan kalian disambut dengan karpet dengan emboss Kia di bagian bawah sini. Oke. So, begini guys, rasa duduk di baris pertama dari si Kia EV5. Sebelum kita bahas interior ada apa aja di sini, desain, fitur, dan segalanya. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support channel? Klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tombol untuk subscribe ke channel Soto Jangki. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian dapat firman dan juga main ke Instagram kami di @laknat_kaji untuk info otomotif yang bisa menghibur kalian semua. Oke. Nah, jadi pertama-tama info dulu. Kia EV5 ini itu sebenarnya punya 4 pilihan warna interior. Iya, jadi ada yang all black, jadi semuanya hitam. Ada yang coklat, itu sangat menarik sekali. Itu gue suka banget sebenarnya. Cuman yang coklat itu rame banget unitnya gitu ya di depan sana, jadi agak susah untuk di-shootnya. Kemudian ada yang seperti ini warna yang black and blue. Jadi kombinasi antara hitam dengan biru gini ya. Ini warna yang paling mendekati dengan versi konsepnya. Makanya kita pilih untuk mereview interior yang warna ini. Dan di China sana itu ada warna yang ivory gitu. Nah, untuk desain ini jujur memang agak fraktal gitu ya. Jadi kita suka kayak desainnya tuh kayak
seperti diamond gitu, kayak banyak pattern-pattern di sini gitu yang menyiku-nyiku, dan ini sudah soft touch tentunya, texture juga, jadi perasa mewah gitu sampai ke bagian atas ini. Dan dia menggunakan permainan tekstur juga. Di sini teksturnya kayak bintik-bintik, sedangkan ke bagian driver sini teksturnya berubah nih, jadi kayak sandpaper gitu, jadi lucu banget. Nah, ke bawah kalian di sambut dengan sebuah glove box yang sudah soft opening. Dan ke bagian tengah ini udah standar infotainment Hyundai Kia Group masa kini gitu ya, sekitar 12 inci freestanding display seperti ini. Tapi yang kita suka, ini sudah pakai UI dari Kia yang terbaru, jadi berbeda dengan UI Kia yang sebelum-sebelumnya. Infotainment seperti ini, jadi dia serba hitam dengan aksen warna-warna yang kayak undertone gini ya. Jadi kesannya tuh classy, dan semua icon-icon di sini tuh sama kayak desainnya Kia yang Opposites United, jadi kayak agak tajam-tajam, agak bengkok-bengkok gini gitu. Kesannya tuh futuristik gitu. Dan menu utamanya ada media, EV, phone projection, car wash mode, dan juga manual dan setup. Ini tentunya menu bisa kalian custom, bisa kalian pilih sendiri. Kemudian untuk menu EV kalian bisa lihat baterai status, EV ekonomi, segala macam gini ya. Elektronik, drivetrain, charging, sampai ke setting battery conditioning gitu-gitu semuanya sudah ada. Nah, ke bagian media, di media sendiri dia sudah selain FM, dia pun tentunya udah Bluetooth audio dan udah support Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi udah lengkap lah semuanya gitu. Dan ngomongin soal permusikan, mobil ini juga sudah didukung dengan premium sound dari Harman Kardon, jadi pasti udah top lah ya, suaranya udah aman lah. Nah, car wash mode, setup gini-gini tentunya semua sudah ada. Kalau kalian lihat di sini, kalian bisa lihat vehicle setup, ada driver assistance alias ADAS, ini pun juga sudah lengkap. Dari drive mode-nya, normal, sport, dia bahkan ada active sound design yang bisa memberikan suara buatan untuk di luar. Climate-nya, seats, lights, ambient lighting tentunya di sini udah ada di bagian dashboardnya, meliuk sampai ke bagian door trim. Kalian bisa set ambient lightnya link ke drive mode, bisa di dim, gini-gini semuanya sudah aman banget. Nah, kemudian dari segi pintu, convenience, semua bisa diatur lewat sini. Dan juga di bagian bawahnya ada shortcut berupa kayak capacitive touch button ya. Jadi untuk home, navigation, connect Apple CarPlay dulu, untuk search, untuk media, ini semua favorite button dan setup bisa kalian jangkau dari sini. Dan yang gue suka, untuk volumenya dia nggak yang begini di touchscreen, karena volumenya di sini nih, di tengah. Kalian bisa mute, bisa matiin, gedein itu di sini, dan ini feelingnya tuh enak ya, scroll wheel ya, kayak tactile banget gitu. Dan di bawah sini juga ada lagi shortcut untuk AC. AC-nya sendiri, dia sudah dual zone climate control, jadi kanan dan kiri bisa mengatur suhunya sendiri, termasuk mode arah semburnya pun udah lengkap. Kalau kalian nggak mau pakai yang di sini, ada lagi di bagian atas ini. Ini dedicated capacitive touch button untuk AC. Kalian bisa auto climate, kalian bisa nyalain arah semburnya di sini, bisa kalian atur gitu ke kepala, ke kaki aja, kaki dan front defogger semua segala macam. Ini nggak akan kemana-mana, dan ini jujur gue suka. Dia nggak tenggelam di dalam menu yang ada di bagian touchscreen-nya, tapi ini dia punya dedicated menu tersendiri. Kalau kalian pengen yang lengkapnya, tinggal tap ini keluar di situ gitu ya. Tapi sisanya gitu. Tapi sisanya bisa kalian easily dengan jangkau dan ganti di bagian sebelah sininya. Oke, kita matiin dulu. Nah, ini pun ada menu driver only untuk menghemat baterai. Jadi yang nyala cuman climate sisi pengemudinya doang. Nah, ke bagian speedometer ini nyambung ya dari bagian sini gitu ya, dan ya terpisah dengan ini. Biasa kan kalau yang lain-lain tuh kayak seolah nyambung gitu, tapi ini terpisah oleh climate control yang ada di sini. Di utility mode ini sebenarnya nggak semua fitur akan unlock gitu ya, tapi ya kita bisa lihat secara garis besar di bagian sininya, kayak range guide, tire pressure monitoring system, drive power distribution karena mobil ini sudah all-wheel drive yang varian Earth AWD ini, current trip, after charging, since last reset, sampai range guide. Di sini pun juga ada, kalian bisa lihat ADAS-nya pun di sini juga bisa disetting seperti itu. Kalau kita klik OK, kebuka menu settingnya di sebelah sana untuk ADAS-nya kayak gitu. Dan displaynya pun kayak gini. Ini kita bisa atur-atur temanya sesuai dengan drive mode-nya. Cuman ini kita lagi nggak menyala ya. Misalnya kita ganti drive mode di sini.
jadi semprot gitu kan. Apakah dia berubah? Tidak, malah ada tulisan charging door open karena ini orangnya lagi mau ngecas gitu dan kita nggak pegang kuncinya. Lanjut ke bagian bawah. Nah, ini ada kayak hanger gitu di bagian sini, cantelan yang dia automatic retract seperti ini gitu ya. Dan di bawah sini lagi ini ada beberapa input untuk USB. USB-nya ini ada dua sebenarnya, dua-duanya Type C. Yang di bagian tengah ini khusus untuk charging, yang di bagian kiri bisa dual function. Kalau lagi orange, dia input untuk multimedia. Kalau kalian pengen ngecas aja, kalian klik di sini, ini menjadi putih, ini untuk charging doang. Di bagian sebelah kanannya ada 12 volt socket yang kalau kalian pengen tambahan charger gitu-gitu bisa lewat sini. Dan yang kita sukanya ini tuh di push ya, bukan dicongkel kayak kebanyakan mobil. Kalian tekan dia akan otomatis kebuka. Jadi kesannya lebih premium. Nah, center console-nya dia floating sebenarnya. Jadi di sini tuh dia nggak nyambung gitu ya, agak misah gitu, sehingga dia menciptakan dua layer. Di bagian bawahnya ini ada open storage yang jujur kerendahan sih ya. Ini kayak ke bawah banget gitu kan. Tapi yang di bagian atas ini oke lah, sangat fungsional. Di bagian depan ada cup holder 2 buah yang bisa kalian buka seperti ini. Jadi 2 buah cup holder atau jadi open storage yang menyatu. Di bagian belakangnya ada beberapa tombol shortcut untuk hill descent control yang mobil ini udah ada, auto hold, parking, dan juga kamera. Kalau kita klik di sini, di bagian layar langsung keluar kamera 360 dari si Kia EV5. Dan dia akan langsung hilang sendiri. Kita bisa lihat ada parking distance warning, top view, gini-gini segala macam bisa kalian setting di sini untuk kameranya. Kamera pun udah oke lah, stitchingnya udah bagus, khas dengan produk Hyundai dan Kia. Dan kalau misalnya kita ngesain, sebenarnya tuh aslinya di sini tuh tak keluar gitu ya, ada blind view monitor, cuman ini lagi mode exhibition jadi enggak. Ke belakang lagi, di sini ada open storage yang juga ada wireless charger, jadi kalian taruh handphone di sini bisa langsung ngecas. Dan di bagian kirinya ada tempat buat key detection. Kalau kalian kuncinya baterainya lemah, tinggal taruh sini untuk bisa didetek dengan lebih proper. Ini sebenarnya ke belakang masih ada ruangan lagi ya, cuman ada ya. Nah, di sini ada armrest yang bahannya kayak rubberized material gitu ya, jadi agak empuk gitu, unik sensasinya. Kalau kita naikin, nah ini lucu kenapa? Karena mobil ini tuh kayak K-car gitu ya, dia tuh kayak joknya nyambung kanan ke kiri nih kayak gini. Jadi tengah sini tuh ada jok nih, ada kulit. Dan di bagian tengah sini ada tempat penyimpanan entah buat apa. Gua assume ini buat handphone, tapi kalau kalian taruh handphone ini tuh dalam bisa sampai sini gitu ya. Handphone kalian bisa sampai nggak kelihatan. Nah, lanjut ke bagian jok. Joknya sendiri ini juga sudah perforated di bagian tengah dengan napa di bagian pinggirnya. Pengaturan semuanya sudah full electric, jadi udah nice dengan desain headrest yang mirip-mirip sama produk Kia lainnya seperti EV6 ataupun EV9. Cuman ini nggak bolong-bolong, ini dia full kukulitan aja. Pengaturan jok juga sudah full electric. Selain yang di sana, di driver juga sudah bisa sliding, reclining, ada seat height adjuster juga. Jadi udah lengkap sampai ke electric lumbar support bahkan ada di bagian sini gitu ya. Jadi udah lengkap semuanya lah. Nah, untuk bagian passenger kalian dapat heated dan ventilated seats. Iya, yang kontrolnya ada di bagian sana itu 3 level. Tapi untuk bagian driver ini lebih istimewa karena selain ada heated dan ventilated, dia bahkan ada memory seat 2 slot yang bisa kalian simpan posisi ideal kalian. Dan ada heated steering wheel juga. Jadi setirnya bisa dibikin anget. Nah, ngomong-ngomong soal setirnya sendiri juga lucu karena dia agak flat di bagian atas dan bawahnya. Tapi ini ukurannya normal ya, nggak kekecilan kayak setir Peugeot gitu. Dan ini tentunya bisa diatur tilt dan juga teleskopik. Jadi cari posisi mengemudi mudah sudah tidak susah. Nah, setirnya juga palang 4, jadi udah sangat Eropa banget. Dan ada logo Kia yang baru di tengah. Di bagian kanannya ada audio steering switch mulai dari mode, sync, track, volume, Bluetooth teleponi, favorite button, sampai ke voice command. Di bagian kiri, ini untuk mengatur speedometer yang tadi gue udah kasih lihat, termasuk untuk adas-adasnya. Mulai dari cruise control yang tentunya sudah adaptive cruise, kalian bisa atur jaraknya di sini. Dan juga ada lane keeping assist yang bakal membuat mobil ini terus berada di tengah lajur pada saat kalian mengemudi. Yang lucu, tombol drive mode-nya tuh di bagian tengah sini nih. Jadi drive mode-nya itu ada Eco, Normal, Sport, dan Snow. Ya, dan tombol itu kayak dead center gitu ya di sini gitu ya. Jadi lucu gitu. Nah,
easy to reach juga. Di bagian belakang setirnya ada pedal shifter yang tentunya karena ini full electric, dia berguna sebagai regenerative braking. Lampu sudah auto, wiper sudah auto, dan di bawahnya, kalau kalian dari tadi bertanya tuas persnelingnya di mana? Nah, di bagian kanan sebelah sini. Jadi mirip seperti EV9 gitu ya. Kalian tinggal putar-putar di sini, putar ke depan untuk D, putar ke belakang untuk R, dan ujungnya untuk P. Dan bahkan engine start stop buttonnya menyatu dengan stok untuk persnelingnya ini. Di bagian kanan driver ada tombol buat matiin traction control, ada electric parking brake-nya di sini untuk buka charging port karena bukanya pun sudah elektrik, dan juga ada untuk buka power back door belakang. Nah, ke bagian door trim, ini baru kelihatan kali ya perbedaannya antara warna hitam dan birunya, karena kan ini interior yang warnanya tuh black and blue. Bukan black and blue lebam gitu ya, tapi kayak interior black and blue. Nah, jadi di bagian atas itu hitam, tapi itu udah soft rubberized plastik gitu. Kemudian ke bagian yang biru, itu aksennya kayak titik-titik warna biru. Dan yang lucu, door trim kanan dan kiri itu aksennya beda. Kenapa? Karena door trim kiri itu kan ngikutin ini nih, aksen yang bintik-bintik gini ya. Tapi karena di bagian tengah sini aksennya berubah ke bagian kanan, teksturnya jadi kayak sandpaper. Ini di bagian kanan, door trimnya kayak sandpaper. Jadi door trim sini dan door trim situ, teksturnya beda. The more you know. Nah, ke bagian bawah lagi, tempat kalian taruh tangan itu juga udah soft pad, warna biru juga. Power window tentunya semua sudah all auto. Dan di bawah juga ada door pocket serta bottle holder untuk naruh minuman, dan pastinya ada premium sound by Harman Kardon yang kelihatan emblemnya di sana. Nah, ke bagian atas kaca tengah sudah auto dimming, jadi udah nggak perlu kalian towel-towel lagi, dan headlinernya dia berwarna light gray, jadi interior mobilnya tetap terasa lega. Overhead konsolnya keren karena dia desainnya tuh kayak flush menyatu gitu dengan headlinernya, jadi kesannya kayak kesatuan gitu ya. Dan di sini ada kontrol untuk lampu baca yang bisa nyala kanan dan kiri, dan ini sudah model sentuh, dan pastinya ada untuk membuka panoramic sunroof besar yang terbukanya juga full. Iya, biasanya mobil segini doang, stop gitu ya. Ini benar-benar sampai full kebukanya, jadi hampir rata sama yang belakang. Jadi benar-benar cocok nih untuk pakai ke puncak atau untuk pakai kampanye. Nah, kemudian di bagian kanan kirinya juga ada sun visor yang masing-masing sudah ada kacanya, sudah ada lampu LED, dan sudah ada card holdernya seperti itu. Untuk bagian grab handle hanya ada di bagian passenger aja untuk bagian depan karena driver tidak ada. Tapi at least untuk bagian seatbelt dia udah ada height adjuster, dan secara safety pun sudah lengkap. Dual airbag di depan, ada airbag di jok, dan pastinya ada airbag curtain juga di bagian kaca sampingnya. Oke, lanjut bahas baris kedua dari Kia EV5. Ini yang bikin gua agak penasaran nih, karena kan ini secara kelas dia sama-sama medium electric SUV kayak EV6. Tapi apakah dengan bodinya yang lebih bongsor dan lebih boxy artinya baris keduanya lebih nyaman? Kita cobain. Nah, dari pintunya ini tetap berat dan solid kayak yang depan gitu ya. Dan ini terbukanya cukup lebar sehingga akses ke belakang jadi sangat mudah. Nah, begitu aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Kia EV5. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan kaki lebih dari 10 jari. Iya, jadi artinya oke lah, leganya nggak bohong. Ini masih sangat lega. Dan ini jok walaupun udah gue set ke posisi paling rendah, kita tetap masih bisa selonjorin kaki ke kolong jok depan. Jadi masih enak lah, duduknya masih bisa selonjoran. Nah, headroom juga sama, lebih dari 5 jari, yang artinya untuk rata-rata orang Indonesia sama sekali gak ada masalah. Apalagi panoramic roof-nya ini sampai ke bagian baris kedua sini ya, jadi kabinnya terasa semakin lega lagi. Nah, di jok baris kedua sama, jadi joknya ini warna biru gini ya. Biru lucu gitu. Yang dimana di sini ada efek perforated-nya, di bagian tengah ada ISOFIX tethering point kalau kalian pengen taruh child seats, dan juga kalian dapat 3 buah headrest yang pastinya adjustable di bagian belakang sini. Buat nyender jadi enak nih. Nah, kemudian karena ini mobil full elektrik, tentunya di bagian tengah sini tidak ada tunnel, jadi dia lantainya full completely flat dari kanan ke kiri. Jadi kalau kalian ke bagian duduk di tengah, ini sama sekali nggak ada masalah. Malah jadi enak gitu ya, karena view ke depan jadi tidak terhalang.
Dan kalian dapat headrest juga di bagian tengah sini. Dan juga seat belt 3 titik di bagian tengah. Nah, tapi kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrest di bagian tengah yang tentunya ngelock dan tidak ngeplay. Jadi udah nice. Dari sini pun ada 2 buah cup holder buat kalian taruh minuman. Dan bicara penyimpanan, selain cup holder di tengah, ada juga seat back pocket di masing-masing jok depannya. Jadi udah praktis juga. Nah, bicarain quirks, di bagian belakang sini juga banyak nih quirks. Pertama-tama, kalau kalian pengen ngecas, biasanya kan rata-rata mobil taruh charger itu di bagian tengah sini gitu ya. Ini enggak. Charger tetap ada 2 berupa USB Type-C, tapi yang untuk bagian kanan dia ditaruh tepat di tengah belakang joknya sebelah sini. Kalau di bagian sebelah kiri, dia ditaruh di bagian samping joknya sebelah sini. Kenapa? Karena di bagian tengah sini, ini sudah diakuisisi tempatnya oleh kulkas. Iya. Jadi bukan kulkas yang modal didinginin AC doang. Ini literal kulkas yang bisa dingin dan panas. Ini kalian klik sini, kalian ke sana. Ini yang area putih ini. Cukuplah buat kalian taruh 1, 2, 3, 4, 8 soft drink yang kecil gitu masuk ke sini. Dan kalian tinggal pilih mau kalian dinginin atau mau kalian angetin. Kalau pengen dinginin, kalian klik yang ini. Ini otomatis akan mendinginkan gitu ya. Kalau kalian pengen manasin, kalian tinggal klik yang ini. Jadi ya, kiri buat dinginin, kanan buat angetin. Sangat praktis untuk keperluan jalan jauh sehingga minuman kalian atau sandwich kalian bisa tetap dingin atau tetap hangat. Selain itu, jok bagian kanan dan kiri ini berbeda. Jok bagian kanan karena depannya driver, ya biasa aja. Jok bagian sebelah kiri karena depannya passenger, ini dapat table. Dan table itu bukan yang ngelipat ke atas, tapi dia yang ngelipatnya ke bawah. Dan dia double hinge, jadi dia kokoh. Jauh lebih kokoh dibandingkan meja-meja yang lipatnya ke atas gitu. Dan di table ini juga ada slot di sini buat kalian taruh tablet atau taruh handphone. Jadi ya bisa nonton di bagian belakang sini gitu ya. Ini dimajuin dikit gitu, bisa. Atau buat kerja, ini pun juga bisa banget. Nice. Jadi fitur udah lengkap. Sampai di bagian atas ini bahkan ada buat gantung tas. Kalau misalnya cewek-cewek tasnya nggak mau ditaruh jok atau nggak mau taruh bawah, bisa digantungin di sini, jadi nggak kotor. Buat cowok-cowok, kalau kalian pengen gantungin jas atau sejenisnya, depan sini juga ada nih hanger tuh kan. Nah, taruh situ. Kanan dan kiri juga ada. Di atas kalian dapat grab handle untuk masing-masing sisinya, dapat hanger lagi di bagian sini, dan juga ada lampu yang juga model sentuh di bagian atas sebelah sininya. Dan pastinya jok baris kedua ini tentunya masih bisa dibikin lebih rileks dengan cara di recline. Iya. Nah, ini bisa di recline sampai serebah ini. Dan enaknya pas di recline, base joknya juga ikut agak nge-tilt gitu ya. Jadi nggak yang bawahnya rata terus atasnya yang rebah. Bawahnya juga agak sedikit naik. Jadi posisinya tuh natural banget untuk badan manusia. Jadi enak. Oke banget. Dan pastinya kalian tetap dapat double blower di bagian belakang sini, tapi nggak di tengah karena udah ada kulkas. Double blowernya di bagian samping pilar sebelah situ. Dari atas sampai bawah juga nggak di-coating sampai ke depan, jadi dia tetap dapat rubberized plastik di bagian atas dan juga dapat warna aksen biru-biru di bagian door handle dan juga tempat kalian taruh tangan yang sudah empuk-empuk ja. Yang gue bilang, power window udah all auto, dan di bagian bawah kalian tetap masih dapat satu sedikit bottle holder untuk kalian taruh minuman, dan juga dapat emblem Harman Kardon sampai ke baris keduanya. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Kia EV5. Untuk bukanya kalian bisa buka dari dalam, bisa buka dari kunci, atau bisa buka langsung dengan menekan tombol di sini, dan tentunya dia sudah power tailgate. Iya, jadi pastinya sangat memudahkan gitu kan. Nah, pas dibuka bagasinya, di sini bisa kita lihat karena dia tidak mencoba untuk menjadi 7-seater, bagasinya untuk sebuah SUV medium ini tergolong cukup besar ya. Jadi kalau kalian pengen taruh contohnya koper large 2 atau koper cabin 4 gitu di sini, ini masih masuk. Termasuk bagasinya itu banyak amenitiesnya. Pertama-tama di bawah sini ada kayak semacam underfloor storage yang bisa kalian buka seperti ini gitu ya. Ini luas di bagian bawahnya, jadi bisa kalian taruh barang-barang, charger atau lain-lainnya di sini gitu. Nah, tapi yang bikin dia lebih lucu lagi, di bagian sininya ini ada tonneau cover, bukan tonneau cover sih,
underfloor storage yang tutupnya bisa berubah menjadi tonneau cover. Nah, dia bisa naik. Nah, ini baru pertama kali gue lihat sih ya, dan ini cukup menarik gitu. Nah, di bawah sini tentunya masih ada ruang penyimpanan lagi. Ini cukup nih kalau kalian pengen taruh sepatu atau sejenisnya, masih muat beberapa set. Dan tentunya di bagian kanan kirinya masih ada open storage lagi, bisa kalian nyimpan barang-barang lagi. Dan di bagian samping sini, ini juga ada kayak wall socket gini ya. Jadi kalau kalian pengen colok-colok sesuatu, ini kayak V2L gitu jadinya ya. Kalian pengen colok oven, microwave, atau apa electrical appliance bisa dicolok di sini dan bisa langsung bekerja. Kemudian ada lagi open storage di bagian atas sebelah sininya, di sebelah sininya juga. Kalau ini kita tutup, ada lagi di bagian sebelah sini, di bagian sebelah sini gitu ya. Pokoknya banyak banget. Dan kalau kalian lihat ada ini adalah tethering hook point yang bisa dilepas-lepas. Jadi kalau misalnya kalian pengen copot ini gitu nih, seperti ini gitu ya, dan kalian pindahin misalnya ke bagian bawah sini, kalian pengen ngikat net gitu, bisa. Tuh. Jadi dia sangat modular. Tapi tentunya kalau kalian butuh ruangan lebih besar, jok baris kedua ini masih bisa dilipat ke depan dengan format 60/40. Nah, memang lipatnya nggak bisa dari belakang, ya karena dia tuasnya kan ada di bawah. Gue lipat dulu. Nah, kayak gini. Dan ada flap magnetiknya di bagian sebelah sini ya. Nah, untuk membuat rata seperti ini. Dan kerennya, dia sistemnya tuh kayak magic seat-nya Honda. Jadi kalau kalian turunin joknya, dia base joknya ikutan turun. Alhasil, ketika dilipat, dia full, completely flat floor. Apalagi kalau kalian flip ininya. Nah, ini udah full rata, serata-ratanya sampai ke baris kedua gitu ya. Yang membuat bagasi dari si EV5 ini terasa sangat-sangat besar dan sangat rata gitu. Dan di bagian belakang tentunya masih ada lampu di bagian atas ini yang bisa menerangi malam hari kalian pada saat ngambil barang, dan lampunya pun sudah LED. Dan di bagian kanan ada subwoofer yang merupakan bagian dari Harman Kardon Premium Sound. Jadi udah sangat utilitarian, banyak penyimpanan, ada modularitas, ada colokan, dan ada ini. Ini keren sih. Ini vibe-nya tuh kayak apa ya? Kayak agak Swedish gitu. Tutupnya tinggal ceknya. Dan pastinya sebagai sebuah mobil listrik, Kia EV5 ini juga memiliki front alias fruit, alias front trunk, alias front boot, alias bagasi depan. Nah, bukannya lewat dalam, sama aja kayak kalian buka kap mesin di mobil bensin gitu ya. Kalau udah, di sini ada latch, tinggal kalian seperti ini. Dan ini pun sudah hydraulic struts, ya. Jadi nggak perlu kalian pakai tongkat-tongkat dan sihir lagi. Dan di sini langsung nih kelihatan nih sebuah front yang ukurannya lumayan loh. Kalian bisa taruh 2 helm di sini ya, bukan yang full face, tapi bisa taruh 2 helm, atau kalian bisa taruh charging kit gitu-gitu, atau benda-benda lain. Kalau pengen taruh snack atau apa buat perjalanan jauh, duffel bag itu juga masuk ke sini. Ini maksimum loadnya itu di 25 kg, jadi udah oke banget lah ya. Kalian bisa bawa barbel 10 kilo 2 gitu masuk ke sini. Dan pengecatan di bagian cupnya juga sudah full rata semua, dan di sini sudah dilengkapi dengan peredam di bagian atasnya. Yang dimana ini memang gak ada tutupnya, tapi bentuk peredamnya ini secara otomatis akan snug, fit ke sini gitu ya. Jadi pas kalian tutup, ini akan tertutup dengan sempurna, dengan seal karet juga. Jadi pasti air nggak akan masuk. Praktis kan? Walaupun ia keren, canggih, dan sangat high-tech, namun karena ia belum dijual di Indonesia, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Kia EV5. Memang punya bench seat di sebuah mobil SUV kayak gini itu sangat unik gitu ya. Karena gue sendiri Cube itu bench seat, dan gue merasa gue bisa lebih leluasa di interiornya. Tapi di EV5 ini, jujur ini bench seatnya tuh kayak nggak guna-guna amat gitu. Pertama-tama, gunanya bench seat atau kursi yang nyambung itu kalian bisa duduk bertiga kayak di mobil pickup gitu ya. Tapi di sini tentu saja tidak, karena tidak ada sabuk pengamannya. Kemudian fungsi kedua bench seat biasanya itu memudahkan kalian kalau misalnya pengen pindah dari versi sini ke sini gitu ya. Kalian bisa langsung ngeloyor aja gitu. Tapi
berhubung ada center console besar ini, kalian jadi nggak bisa ngeloyor ke kanan ke kiri juga. Jadi ini nggak bisa didudukin, nggak bisa dipakai buat pindah. Dan kalau jok passengernya ini maju, misalnya orang yang duduk agak pendek gitu ya, malah ngalangin ini open storage yang ada di bagian tengah, karena ini kan dia langsung menutupin ke bagian sini gitu. Dan penyimpanan di tengah ini jujur sering bikin handphone kelelep karena ini lumayan dalam, jadi ini agak useless gitu. Kalau kalian sering nonton review video kita mengenai mobil-mobil China baru zaman sekarang, itu kamera 360-nya udah sangat canggih. Tapi di Kia EV5 ini, walaupun kamera 360-nya sudah 3D dan ini stitchingnya juga bagus ya, kita nggak ada komplain gitu ya. Tapi misalnya nih, gue buka pintu passenger depan, dia cuma ngasih warning di bagian sini, tapi pintu actual modelnya nggak kebuka. Iya. Kalau kalian perhatikan mobil-mobil China zaman sekarang, kalian buka pintu, ini harusnya beneran kebuka. Kanan, kiri, individual door warning, semua kebuka di sini. Kalian buka bagasi, ini kebuka. Kalian buka front, ini kebuka. Tapi ternyata di Kia EV5 ini enggak. Jadi modelnya kurang detail gitu ya. Dan hal menyebalkan terakhir yang menurut gua agak disayangkan adalah ini. Iya, ini adalah Kia EV5 GT Line, varian paling atas terbaru yang lebih sporty dan lebih keren. Mungkin kalian nanya, lah kok jadi annoying? Bukannya bagus ada varian yang lebih sporty? Iya, kita bahas bedanya dulu ya. Nah, di varian GT Line ini yang baru keluar di sini, bumper dia berbeda, dia lebih sporty dengan garis-garis hitam kayak gini, ada aksen gunmetal gitu ya. Bumpernya beda semua. Di depan LED barnya disambung, jadi bagian tengah sini ini nyala gitu, nggak putus di sini doang seperti model Earth yang ke bawah. Kemudian kalau kita naik sini, secara pelek dia juga lebih besar. Iya, dia pakai pelek ring 20 inci, terbesar di kelas ini gitu ya. Peleknya pun desainnya segitiga matrix kayak gini yang mirip dengan versi EV5 konsepnya dahulu. Keren. Nah, kemudian ke bagian interior. Interiornya tentunya hitam karena pengen sporty, tapi nggak full hitam kayak varian yang bawah-bawah. Dia ada aksen ivory dengan garis-garis kayak gini ya, yang bikinnya terasa techno gitu. Dengan setir yang desainnya beda total sama versi yang bawah-bawahnya, karena ada setirnya palang 3 dan ada bagian cover hornnya itu dia warna ivory dan bagian steering wheelnya, rimnya itu dia two-tone. Terus kalian tanya lagi, kok malah annoying? Annoyingnya adalah biasanya kalau varian GT Line atau varian GT, varian yang performance itu kan supposedly lebih kenceng gitu ya varian dibanding yang bawah-bawahnya. Ya iyalah GT gitu kan. Tapi untuk EV5 ini, varian GT lainnya justru lebih pelan dibandingkan varian Earth Exclusive All-Wheel Drive yang kita review. Loh kok bisa? Karena varian GT Line ini secara spek motor, dia sama-sama dual motor all-wheel drive kayak varian Earth all-wheel drive. Baterainya juga sama. Sedangkan mobil ini peleknya lebih besar, lebih banyak fitur, pakai body kit yang pastinya bikin dia lebih berat dibandingkan varian Earth all-wheel drive. Alhasil, dengan performance figur yang sama, mobil ini sedikit lebih pelan dibandingkan varian Earth Exclusive all-wheel drive. Namun tenang, sebagai salah satu produk EV Kia yang paling menjanjikan, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Kia EV5. Selayaknya jok tengahnya EV9 yang punya mode super santai yang mereka sebut Zero Gravity Mode, di Kia EV5 ini juga ada kok. Jadi kalau kalian misalnya lagi nunggu ngecas gitu ya, kalian tinggal klik tombol yang ada di bagian sini, maka otomatis dia akan bergeser ke posisi paling santai dan footrest-nya akan keluar seperti ini. Ini posisi yang enak banget buat kalian pada saat kalian lagi menunggu mobil ini ngecas dan ya sekedar pengen santai dengerin sounds of nature yang ada di mobil ini. Itu pasti enak banget, gak berasa tuh ngecas. Biasanya di mobil pada umumnya kalau kalian udah nyimpen kayak semacam preferensi aturan settingan kalian, itu kalian harus ke sini, kalian pilih profil kalian dan gitu-gitu ya. Nah, di Kia EV5 ini nggak perlu. Kenapa? Karena di bagian bawah sini, di deretan tombol yang ada di center console, di bagian paling kanan ini ada lingkaran bulat. Ini apa? Ini adalah fingerprint ID. Iya, kalian tinggal masukin fingerprint kalian di sini, otomatis
semua settingan yang sudah tersimpan yang menjadi preferensi kalian akan langsung diaktifkan. Mulai dari posisi jok, mulai dari settingan audio, sampai settingan segalanya, ADAS dan lain-lain. Itu langsung ngikutin settingan profile kalian. Jadi nggak perlu kesini-sini, tinggal sentuh di bawah aja. Praktis banget. Kalian pernah lihat nggak sih mobil yang door trim kanan dan kirinya itu beda tekstur? Iya, bentuknya sama, desainnya sama, tapi beda tekstur. Gue sih jujur ini baru pertama kalinya. Kenapa? Karena dashboard dari si Kia EV5 ini, dia tuh kayak kebelah di tengah, dan sisi penumpang dan sisi driver itu beda tekstur. Di bagian sisi penumpang kan dia kayak tekstur perforated gini ya, kayak polka dot kecil-kecil gini ya. Di bagian sisi driver, dia lebih kayak scuba suit, kayak material yang aktif, kayak sandpaper gitu, yang lebih kasar dan lebih unik. Nah, karena ini desainnya nyambung ke bagian door trimnya sebelah sini, otomatis door trim di sini, di sebelah kiri, ini kayak polka dot gini, perforated, tapi door trim di sebelah kanan, itu dia material kayak yang di tengah sini nih. Jadi door trim kiri dan kanan, itu teksturnya beda. Dan itu, setahu gue sih, nyetaknya jauh lebih mahal gitu. Karena kan bahannya beda, bahannya sama, tapi teksturnya beda. Artinya mereka punya cetakan yang berbeda untuk door trim kiri dan kanan. Dan itu niat banget. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai the all new Kia EV5 tahun 2024. Menurut kita, medium SUV adalah kelas yang ramai gitu ya. Karena orang kan semua suka mobil-mobil sekelas Honda CR-V, Mazda CX-5, dan kawan-kawannya. Tapi yang bermain full electric di kelas medium SUV itu belum terlalu banyak. Apalagi kalau kita menyebut brand-brand yang non-Chinese gitu ya. Memang sudah ada Hyundai Ioniq 5 yang sangat sukses luar biasa. Dan ada Kia EV6 juga. Tapi Ioniq 5 dan EV6 itu gak berasa kayak medium kalau dilihat dari luar. Karena mereka tuh kayak hatchback yang digedein gitu ya. Jarang orang melihat atau jarang orang nyadar kalau Ioniq 5 dan EV6 itu sebenarnya kelasnya sama CR-V dan kawan-kawan. Berbeda kalau kita melihat ini. Seperti yang gue bilang, EV6 itu ibarat BMW X4 yang emotional. Sedangkan ini itu ibarat BMW X3 yang lebih sensible, lebih rational, boxy besar, dan punya banyak praktikalitas yang tidak dimiliki versi EV6-nya. Seperti itu. Jadi kalian udah nangkep lah ya. Nah, kalau kita bicara soal varian, di Thailand sendiri mobil ini ditawarkan dengan 4 varian. Jadi mulai dari yang ada yang Air, ada yang Light, ada yang Earth, dan ada yang GT Line. Tapi varian favorit kita adalah yang ini, yang Earth Exclusive All-Wheel Drive. Harganya di sini, kalau dirupiahin, itu di sekitar 800 jutaan rupiah. Ketemu tuh sama CR-V harganya gitu kan. Jadi menarik banget. Tapi gimana? Apakah menurut kalian Kia Indonesia wajib membawa Kia EV5 ini ke Indonesia? Dan kalau sebenarnya wajib, harga yang cocok berapa sih? Mengingat harganya di Thailand itu sekitar 800 jutaan rupiah, dan ini pun masih CBU China. Silahkan kalian komen langsung di bawah. Dan pastinya thank you banget kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian seperti biasa subscribe di YouTube kami nggak Stop Jangki. Yang punya ke sosial media kami untuk Instagram kami silahkan subscribe sampai sini. Supaya up to date dengan informasi terbaru dan mobil keren seperti Kia EV5 yang jarang diulas oleh reviewer lain seperti yang satu ini. So, kita nggak sabar banget nih ngelihat ini ada di Wisma Indomobil karena udah setir kanan, pastinya nggak susah untuk bawa ini ke Indonesia. Tinggal harganya aja. We'll see you guys in the next video. Ride safe and godspeed.